قد استعنتك ربي على مداومة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita bisa sampai ke darus yang kelima, yaitu kita menjelaskan rukun-rukun wudhu. Langsung kita baca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullahu ta'ala berkata, Faslun, Faslun furudul wudhu'i sittatun. Rukun-rukun wudhu itu 6. Qal al-awwalu, yang pertama an-niyah. Niat. Yang pertama itu apa? Niat. Niat wudu caranya begini, bacaan niat wudu begini, nawaitul wudu'a lis-shalah, atau nawaitul wudu'a listibahati fardhis shalah, atau nawaitu fardal wudu, atau nawaitu fardal wudu. Itu niatnya. Kapan waktunya? Waktu niat itu saat saat mulai rukun yang kedua, yaitu mengguyur muka. Jadi ats-tsani ghaslul wajhi. Ats-tsani ghaslul wajhi, yang kedua adalah mengguyur wajah. Mengguyur wajah. Tapi niatnya gitu. Saat kita mulai mengguyur wajah, itu nawaitu fardal wudu. Sini waktunya. Ya, kalau kita mulai mengguyur wajah, pertama kali mensiram air itu mengguyur wajah, itu baca nawaitu fardal wudu. Terus wahadduhu, batas wajah itu dari mana sampai mana? Batas wudu, qal wahadduhu min manabiti sya'rir ra's. Batasnya adalah tingginya dari tempat tumbuh rambut. Ya, tingginya dari tempat tumbuh rambut. Terus sampai qal ila muntahal lihyaini wadh-dhaqni tulan, sampai ke tulang rahang dan dagu. Ya, sampai ke tulang rahang dan dagu. Qal itu batas itu batas tinggi, dari tingginya. Qal tapi itu dari lebarnya dari mana? Dari telinga sampai telinga yang lain, itu batasnya wajah. Jadi saat kita mau cuci wajah, kita siram nawaitu fardal wudu, terus mulai gitu. Tangan saya semua kena wajah atau kena batas wajah semua. Itu caranya. Qal watsalitsu, yang ketiga adalah mengguyur kedua tangan. Ya, mengguyur kedua tangan hingga ke bagian siku. Ya, hingga ke bagian siku. Maka kita saat mencuci atau mengguyur tangan kita, dari jarinya itu, dari batasnya dari jari sampai sampai bagian siku. Qal ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Ar-rabi'u, yang keempat, mengusap sebagian dari kulit kepala. Itu dari kulit kepala saat kita tidak punya rambut. Seorang kalau botak tidak ada rambut, maka mengusap dari bagian kulit kepala. Tapi kalau ada rambut, dari sehelai rambut. Tapi yang ada di batas kepala. Qal al-khamisu, yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, mengguyur kedua kaki hingga ke bagian mata kaki. Ya, itu batasnya, hingga ke bagian mata kaki, dari jari kaki sampai hingga ke bagian mata kaki. As-sadisu, yang keenam, rukun yang keenam, at-tartib ala hadhil kaifiyah. Ya, keenam itu rapi atau tertib seperti tata
cara ini, ya. Yang pertama niat, yang kedua muka, yang ketiga mengguyur dua tangan, mengusap kepala, dan mengguyur kaki. Nah, itu namanya hadas asghar, ya. Wudunya tanpa wudu, manusia itu tanpa wudu, tidak ada wudu. Tapi kalau seorang niat junub, bagaimana cara bersihnya? Qal wa in kana alaihi janabatun, jika orangnya ada janabah junub, sebabnya apa? Min mujama'atin aw khuruji mani, sebabnya mungkin beliau hubungan suami istri, atau yang kedua khuruj mani, air mani keluar, ya, mungkin dengan sebab tidur atau dengan sebab yang lainnya. Maka kalau seorangnya junub, cara bersih wajib mandi, lazimahu, wajibkan ghuslu jami'i badanihi, mengguyur semua badannya, ma'a niyati raf'il janabah, dengan niat rafa'il janabah. Jadi niat wudu beda sama niat janabah, sama niat mandi wajib beda. Jadi kalau ketika kita mau mandi wajib, kita saat kita, kapan waktu niat wajib? Saat kita siram air dari kepala, ya. Kita sunnahnya mulai dari atas, ya. Saat kita mulai siram air dari kepala, kita niat mandi wajib, nawaitu raf'al hadath al-akbar, nawaitu raf'al hadath al-akbar, ya, wahakadha. Itu niat mandi wajib. Nah, itu itu kalau saat kita mandi wajib. Sekarang kita tadi jelaskan tentang wudu, bagaimana cara wudu. Sekarang kita mau jelaskan apa yang bisa membatalkan wudu, apa sebab yang membatalkan wudu. Syekh berkata, wa yanqudul wudu, wudu dibatalkan oleh keluarnya sesuatu, oleh keluarnya yang pertama al-khariju min ahadis sabilain, yang keluar dari dua kemaluan, ya. Salah satunya kubul dan dan dubur. Qal al-qubul atau dubur ala makan, ya, ala makan. Nah, jadi apapun yang keluar dari kubul dan dubur itu bisa jadi batal wudu. Naam. Wa yanqudul wudu dibatalkan pula oleh hilangnya akal. Kalau saat kita manusia hilang akal, maka kalau orang itu wudu terus hilangnya akalnya, itu wudunya langsung batal. Gimana? Mungkin beliau tidur. Itu kalau seorangnya tidur itu hilang akal langsung. Juga seorang kalau pingsan, itu langsung wudunya langsung batal. Nah, terus illa naumu mumakkinu maq'adatihi, kecuali orang jika kita tidur dalam posisi duduk yang tepat dengan tempat yang diduduki, ya, di bumi. Jadi kita kalau saat kita duduk seperti saya sekarang, saat kita duduk gitu, ya, di tempat dengan diduduki di bumi, wudunya tidak batal. Ya, qal wa yanqudu, lanjutnya wudu dibatalkan massu qubulin aw duburi adamiyyin, wudu dibatalkan dengan menyentuh kubul atau dubur manusia, ya, kubul atau dubur manusia. Kalau kita menyentuh kubul atau dubur manusia itu kita atau orang lain, ya. Kita menyentuh manusia, kubul manusia kita atau manusia yang lain. Bibatnil kaffi, dengan syaratnya, dengan harusnya kalau wudunya batal, kalau kita menyentuh dengan telapak tangan dan batin jari. Itu batasnya. Kalau kita dengan
menyentuh dengan apa, dengan telapak tangan atau batin jari itu, maka wudu langsung batal. Qal kabiran kana aw saghiran, orang kita menyentuh orang besar atau orang kecil, walaupun anak kita, walaupun orang mati, wudu itu batal. Selanjutnya, wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basyaratai, wudu juga dibatalkan dengan apa? Dengan bersentuhan kulit antara laki-laki dan wanita. Ya, bersentuhan. Kalau kita bersentuhan kulit laki-laki dan wanita, itu itu batal wudu. Tapi ada syaratnya. Kabirain, harusnya dua-duanya dewasa. Ajnabiyain, tidak mahram, harus dewasa yang tidak mahram. Misalnya bersentuhan antara laki-laki terus perempuan, wanita yang besar, dewasa, balig artinya, terus tidak ada mahram, bukan ibu beliau, bukan anaknya, bukan saudaranya, itu. Qal bukan mahram. Bila hail, terus syaratnya juga tanpa ada penghalang, penghalang. Tapi kalau ada penghalang, itu kain atau baju atau itu tidak batal wudu. Dan juga yang tidak batal wudu kalau kita bersentuhan dengan dhufran atau kuku atau sya'ran, ya, atau rambutnya, kalau kita bersentuh dengan rambut, atau sinnan atau gigi, fala yanqudul wudu, maka wudu tidak dibatalkan. Nah, itu tentang kita jelas tentang wudu, fardu wudu, dan cara mandi wajib, dan apa yang batalkan wudu. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengamalkan. Selanjutnya, kalau ada orang yang mau tanya tentang yang kita jelaskan, silakan di komentar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.